Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala al-mab'uts rahmatan lil alamin. Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil ma ba'd. Ikhwani fi din rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan pelajaran kita untuk kitab Al-Qawaidul Hisan al-muta'alliqatu bi tafsir al-Qur'an Syekh Abdul Rahman Ibn Nasir As-Sa'di rahimahullah. Masih di kaidah yang ke-14, hadful muta'allaqil ma'mul fihi yufidu ta'mim al-ma'na al-munasib lahu. Dibuangnya al-muta'allaq itu ma'mul fihi itu memberi faedah keumuman makna yang sesuai dan cocok baginya. Baik, lanjut. Wa kadzalika qawluhu innal ladzina ittaqaw idza massahum ta'ifun minasy syaitani tadhakkaru فَإِذَا هُمْ مُبْصِرُونَ. Demikian firman Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya orang-orang yang bertakwa idza massahum ta'ifun minasyaitan, kalau mereka disentuh oleh ta'if minasyaitan, ada bisikan, ada ini, maka tadakkaru, mereka pun mengingat. فَإِذَا هُمْ مُبْصِرُونَ. Tiba-tiba mereka melihat. Di sini sebenarnya ada beberapa ya, ada ittaqau ya dibuang makmulnya, tadzakkaru juga sama, mubasirun juga sama. Jadi sebenarnya tiga titik di sini. Kaidah ini berlaku. Ai innal ladzina kanat taqwa wasfahum. Sungguhnya orang-orang yang takwa merupakan sifat mereka. Baik. Wal yaqadatu wat tadabburu di sunanillahi wa ayatihi halahum. Dan al-yaqadah itu sadar, yaqadah asalnya bangun ya, istaiqad, bangun, maksudnya tanabbuh, sadar, tadabbur terhadap sunnatullah ya, sunnah Allah dan ayat-ayatnya adalah kondisi dan keadaan mereka. Wa tarkul maharimi syi'arahum, dan meninggalkan perkara-perkara yang diharamkan adalah syiar mereka. Coba lihat betapa luasnya makna ittaqau yang dalam ayat tersebut. Kan di ayat kan sebutkan ittaqau dalam perkara apa? Innal ladzina ittaqau. Cuma disebutkan begitu saja. Dibuang makmulnya. Iya, paham ini? Sehingga maknanya orang yang takwa sudah merupakan sifatnya. Tadabbur yaqadah, ya, mentadabburi sunnatullah, ayat-ayat Allah sudah merupakan kondisi mereka. Dan meninggalkan perkara-perkara yang diharamkan itu merupakan syiar mereka. Luar biasa luasnya maknanya. Ya. Mata zayyana lahum asy-syaitanu ba'd adh-dhunubi wa labbasa 'alaihim at-tariqa wa hawala takhdirahum bisyubuhati aw syahawat tadhakkaru. Sini coba lihat. Paham ya? Jadi itu satu ittaqau makna umum, nanti berpindah, nanti beliau menyebutkan tadzakkaru juga maknanya umum. Jadi mata ketika zayyana lahumus syaitan, syaitan menghias-hiasi untuk mereka ba'dadh-dhunub, sebagian dosa, dihiasi bisik-bisiki. Ya, ada justas, ya sekali sepekan ji. Toh, enggak lama juga sampai malam-malam dia kumpul juga. Jadi dia hias-hiasi sebagian dosa. Walabbasa 'alaihim at-tariq, dia samarkan jalan ya bagi manusia. Wahawala, dan dia berusaha untuk menjadikan keruh ya, paham ini, mereka dengan syubhat dan syahwat. Ini kan syubhat dan syahwat ini di sini putarannya. Ya, senjata syaitan. Kalau bukan syubhat, syahwat. Bukan syahwat, syubhat. Kapan? Ya begini, ya. Maka syaitan kepada dirinya, pada orang-orang bertakwa, tadzakkaru, maka di situ pasti mereka akan mengingat. Apa itu yang mereka ingat? Kulla amrin. Ini. Umum tak? Ya, paham ini? Tadzakkaru, tidak disebutkan makmulnya, tidak disebutkan maf'ulun bihinya, tidak disebutkan muta'allaqnya. Maka di sini tadzakkaru kulla amrin yujibu lahumul mubadarata ila al-matabi ijlalan li'azamatillahi wa ma yaqtadhihi al-imanu wa ma tujibu taqwa
Ini sudah umum, sudah tiga ini ya, sudah tiga umumnya. Jadi mereka tadakkaru, mengingat kulla amrin, semua perkara yang yujibul lahumul mubadarah ilal matab, yang mengharuskan mereka untuk bersegera bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, ijlalan li'azamatillah, dan sebagai bentuk pemuliaan, maf'ul li ajli, sebagai bentuk pemuliaan akan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Ingat ya, istighfar dan seterusnya. Ingat semua perkara yang mengharuskan mereka segera bertobat. Satu. Yang kedua, dia ingat ma yaqtadihil iman, perkara-perkara yang diharuskan oleh keimanan. Orang beriman itu bagaimana mestinya, ya, bagaimana seharusnya. Wa ma tujibu taqwa, apa yang diharuskan oleh ketakwaan, maksudnya konsekuensi dari ketakwaan. Tiga. Lanjut, wa tadakkaru iqabahu wa nakalahu, dia ingat siksa Allah, hukuman Allah, ya, bagi orang-orang yang bermaksiat. Wa tadakkaru ma tuhdithuhu adh-dhunubu min al-'uyubi wan naqa'isi wa ma taslubuhu min al-kamalat. Dan mereka juga akan mengingat. Ini sudah luas sekali. Ya, coba lihat. Ya, mereka ya bukan hanya mengingat siksa adab, tapi mereka mengingat apa yang dimunculkan oleh dosa dari aib-aib, kekurangan-kekurangan, dan apa yang dihilangkan ya oleh dosa tersebut dari kesempurnaan. Paham ini? Dosa menyebabkan begini, udah ingat semua. Jadi bukan hanya satu dua perkara, tiga perkara, udah ingat semua. Ya. Karena sini makmulnya, muta'allaqnya dibuang, tidak disebutkan. Sudah, dua minta. Jadi ittaqau satu, tadakkaru dua. Sekarang mubsirun tiga. Ayo. Kata Syekh, wa mubsirun al-wajh alladhi fihi at-takhallusu min hadha adh-dhanbi alladhi waqa'u fihi. Dan mereka melihat sisi yang melalui sisi tersebut mereka bisa takhallus, mereka bisa lepas dari dosa ini yang mereka sudah terjatuh padanya. Ya, berarti mereka melihat, wah di sini saya kelemahanku di sini. Ya, saya kelemahanku HP. Ini berarti HP harus dikurung. Ya, ini kelemahanku saya kalau ada data internet, tidak bisa saya mengaji, tidak bisa. Ya, dan seterusnya. Saya kelemahanku kalau saya berteman sama si ini dibasuh, aduh, hancur saya. Ya, ada begitu. Dia lihat. Berarti cara dia lepas dari dosa, selama dari dosa, ya tinggalkan ibasuh, tinggalkan. Ya. Itu kadang kita sadari, cuma kita tidak mau. Itu ditahu, mati-mati tak. Ya, saya kalau sudah dibawa di parkiran, waduh. Kalau sudah pakai headset, aduh, sudah mirim HP-nya begini, ya begitu. Ini kita yang tahu. Kita lihat. Karena kenapa? Ada bekal takwa. Kan syaratnya tadi apa? Takwa toh. Sedikit banyaknya itu bukan urusan kita. Yang kita soroti sini, ini makna umumnya. Tapi saya katakan, selama kita masih punya ketakwaan, pasti kemampuan melihat ini pasti masih ada. Iya, sedikit banyaknya ditentukan kadar ketakwaan kita. Semakin hebat maka semakin semakin tajam dia melihat. Dia bisa tahu. Ya, kemampuan tadakkurnya juga sama, ditentukan oleh ketakwaan. Semakin bertakwa, tadakkurnya semakin cepat. Ya, loadingnya kencang. Ya, enggak lama berhari-hari jatuh dalam dosa baru sadar. Itu biasa orang seperti itu. Enggak langsung kadang. Ya, bertahap. Astagfirullah. Begitu. Baik, ini dikembalikan dari kadar ketakwaannya. Tapi bukan itu pembahasan kita. Sekarang dia mampu lihat sisi yang dengannya dia bisa selamat dari dosa tersebut. Kan tentunya dia bisa tahu ini sisi ini. Ya, bagaimana dia bisa selamat, ya, terlepas dan terbebas dari dosa kalau dia tahu akar permasalahannya apa. Sebab dia terjatuh dalam dosa apa? Apa yang dia kurang di situ? Saya kurang menjaga ini, kurang menjaga ini. Ya, tidak menjaga teman, tidak ini begini seterusnya. Ini ya, dia bisa lihat. Fabadaru bitaubatin nasuh warruju' ila siratillah mustaqim. Dan dengannya mereka bersegera dengan tadi tadakkur tadi dan mubsirun tadi, mereka bersegera untuk bertobat dengan taubat dan nasuha, kembali kepada jalan Allah yang lurus. Fa'adu, ini adu, iya. Komu. Fa'adu ila martabatihim wa 'ada syaitanu khasian madhura. Yang dengannya walaupun mereka sudah
ya termakan oleh bujuk rayu syaitan, bahkan mungkin sudah terjatuh dalam dosa. Kalau begini modelnya, maka dia akan kembali ke apa? Kedudukan jenjang yang dahulu mereka berada di atasnya. Sampai jatuh, sampai ini dijerumuskan oleh syaitan. Kalau dia taubat, mungkin dia kembali bahkan lebih tinggi dari apa jenjang kedudukan sebelumnya. Ya coba lihat Nabi Adam itu, kata para ulama itu Nabi Adam betul dia terjatuh dalam kesalahan, pelanggaran, dosa, maksiat. Dan setelah dia taubat, Allah kasih kemuliaan yang melebihi kemuliaan sebelumnya. Jenjang dia surga melebihi jenjang yang sebelum. Paham ini? Itu hikmah Allah Subhanahu wa taala. Paham ini? Baik. Kemudian ada pun syaitan yang tadi sudah melancarkan serangannya, bisikannya, rayannya, sudah kembali dalam keadaan merugi. Ya, tidak dapat apa-apa. Siapa ini? Syahidnya sini pembahasan utama kita adalah coba lihat mana umum yang Syekh jelaskan. Di 3 tempat, di 3 titik, yaitu 1, ittaqau, yang kedua, tadakkaru, yang ketiga, mubsirun. Ya, bahkan mubsirun ini bisa mencakup apa yang sebelumnya disebutkan. Paham ini? Lanjut. Wa kadzalika ma dzakarahu ala wajhil itlaq 'anil mu'minin bi lafzil mu'minin. Ini yang saya mau ingatkan kemarin. Setiap ada ayat ya ayyuhalladzina amanu di awalnya ya ayyuhalladzina amanu, saya tanya, wahai orang-orang beriman, disebutkan keimanannya tentang apa? Dibatasi? Ada amanu billah atau amanu? Ada? Tidak ada, berarti maknanya umum. Mencakup semua perkara yang wajib kita imani. Nah, itu baru orang beriman. Beriman sebagian, kafir sebagian, kafir namanya. Paham ini? Kan amanu tidak disebutkan, beriman kepada siapa? Tentang apa? Berarti mencakup semua yang wajib kita iman. Ada rukun iman yang 6, ya cabang-cabangnya. Seluruhnya wajib. Kapan dia ingkar satu saja, tidak amanu berarti. Bukan orang beriman. Wa kadzalika ma dzakarahu ala wajhil itlaq 'anil mu'minina bi lafdhil mu'minin wa bi lafdhi innal ladzina amanu wa nahwiha. Demikian pula apa yang Allah sebutkan secara mutlak. Maksudnya mutlak ini lawan muqayyad ya. Mutlak maksudnya tidak dibatasi. Mutlak itu dilepas. Muqayyad diikat, begitu. Paham ya? Disebutkan secara mutlak ya tentang orang-orang beriman. Dengan lafaz apa? Al-mu'minin, beriman saja. Sama misalnya kemarin al-muttaqin. Kan disebutkan takwa dalam perkara apa? Sebutkan saya orang-orang bertakwa. Titik. Takwanya dalam bentuk apa? Perkara apa? Melaksanakan perintah, tinggalkan larangan dan seterusnya tidak disebutkan. Berarti maknanya umum. Sini juga keimanan disebutkan secara mutlak. Ya. Seperti misalnya ada lafaz al-mu'minin. Ya, tidak disebutkan mu'minin billah, mu'minin bi rasulih, mu'minin bil yaumil akhir, tidak. Atau dengan lafaz innal ladzina amanu. Ada kata amanu tanpa disebutkan amanu billah, amanu dan seterusnya. Ya. Atau ayat ya ayyuhalladzina amanu. Dan semisalnya. Ini tidak diikat. Ya, lafaz keimanan dengan sesuatu. Maka fa innahu yadkhulu fihi jami'u ma yajibul imanu bih. Maka kalau sudah seperti ini modelnya, tidak ada muta'allaqnya, tidak ada ma'mulnya, ya, paham ini tidak diikat, disebutkan secara mutlak, maka masuk padanya semua yang wajib kita imani. Minal usul wal aqaid wal a'mal wal ahkam, dari pokok-pokok agama, akidah, keyakinan, amalan, hukum-hukum yang wajib kita imani. Ma'annahu qayyada dzalika fi ba'dil ayat. Ya, bersamaan dengan Allah Subhanahu wa taala telah mengikat lafaz keimanan ini di sebagian ayat, seperti misalnya mithlu qaulihi qulu amanna billah, ada billah. Diikat pada sebagian ayat. Dan ini tidak ada pertentangan. Ya, disebutkan secara mutlak, disebutkan secara terikat, tidak ada masalah. Misalnya sini, amanna billah. Apakah berarti dia hanya beriman kepada Allah? Oh, tidak. Ya. Ada namanya dalalah iltizam. Kalau dia beriman kepada Allah, berarti dia harus imani rukun iman yang 5 setelahnya. Iya enggak? Ada orang beriman kepada Allah baru kafir kepada hari akhirat. Tidak beriman namanya kan begitu. Beriman kepada Allah tapi tidak beriman kepada takdir. Oh, tidak ada seperti itu. Bisa dipahami? Sama misalnya qul amantu billah tsumma istaqim. Beriman kepada Allah, hanya Allah dia imani.
Tidak akan mungkin dipahami seperti, tapi dia imani semua yang wajib, dia imani kaitannya dengan Allah. Allah punya malaikat, punya rasul, menurunkan kitab, ya. Ada Allah tetap ke hari akhirat, ya Allah yang menakdirkan baik dan buruk. Pasti dia imani, dia imani. Tapi dari cara lain, ya. Jadi makna umum yang sudah terikat ini kita bisa dapat dari dalalah iltizam yang pernah kita pelajari. Paham ya? Oke. Jadi syahidnya sini yang tidak diikat, yang tidak disebutkan ya billah atau bi rasulih atau bil yaumil akhir, itu yang beliau ingin tekankan. Ya. Misalnya ya ayyuhalladzina amanu, ya paham ini, atau al mu'minin atau innal ladzina amanu wa amilus shalihat. Saya paham ini maknanya umum. Baik. Bedakan ya umum dengan umum dengan mutlak, beda. Paham ya? Yang umum itu ada. Cara bedakannya gampang. Umum itu ada. Memang kaidah-kaidah tentang umum seperti di sini. Hasful muta'allaq umum ya. Alif lam masuk kepada isim jins atau isim pada sifat umum. Ya, nakira fi siyaqin nafi aw nahi aw syarti aw istifham umum. Bisa paham ini? Itu ada rumus-rumusnya. Ya. Lawannya apa? Mukhassas. Ya. Maksus. Bisa paham ini? Baik. Adapun ini mutlak muqayyad. Ya, mutlak muqayyad. Baik. Kemudian kata Syekh, wa kadzalika ma amara bihi min as-salah wal islah wa ma naha anhu min al-fasad wal ifsad mutlaqa. Demikian pula apa yang Allah perintah dengannya berupa as-salah wal islah. Ya. Paham ini? Dan apa yang Allah larang dari al-fasad wal ifsad. Ya, salah baik, islah melakukan perbaikan. Fasad kerusakan, ifsad melakukan kerusakan. Bisa ini? Ini disebutkan secara mutlak, tidak diikat, ya, tidak muqayyad. Maka yadkhulu fihi kullu salahin kama yadkhulu fin nahi kullu fasadin. Kalau sudah seperti ini modelnya, maka masuk dalam ayat tersebut semua bentuk salah. Sebagaimana masuk dalam larangan, masuk semua kullu fasad, semua kerusakan. Bisa dipahami? Baik, lanjut. Wakadzalika qauluhu innallaha yuhibbul muhsinin. Nah, di sini coba lihat al-muhsinin mencakup semua orang-orang yang berbuat ihsan. Kenapa? Pakai alif lam. Tapi bukan itu yang kita mau bahas. Yang kita mau bahas adalah al-muhsininnya, tidak disebutkan muhsin dalam bentuk apa. Kan ihsan banyak tak? Muhsin kan apa? Orang yang berbuat ihsan. Ihsan banyak. Tidak dibatasi ini ihsan dalam perkara tertentu. Sehingga apa? Muhsin ini sini mananya umum. Ihsan dalam bentuk. Ya, apapun. Dan sekadar itulah kecintaan Allah terhadap diri. Semakin besar ihsannya, maka kecintaan Allah semakin luar biasa. Bisa paham ini? Ini bisa banyak masuk kaidah di sini. Wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Wa ahsinu tidak sebutkan maf'ul bihnya. Wa ahsinu kepada ini, wa ahsinu dalam bentuk ini, ya enggak? Kan ihsan bisa kepada orang tua, bisa kepada teman, bisa kepada guru, bisa dalam bentuk ini, bentuk itu, tidak disebutkan. Ihsan dalam bentuk apa? Mutlak. Sudah? Lil ladzina ahsanul husna, untuk orang-orang berbuat ihsan. Ihsan dalam bentuk apa juga disebutkan. Dapat al-husna, itu dapat surga. Ya, wa ziyadah dan tambahan, ya. Itu an-nazar ila wajhillah. Hal jazaa'ul ihsan illa al-ihsan. Ihsan pakai alif lam, mencakup semua bentuk ihsan, tapi tidak sebutkan bentuknya bagaimana. Ya. Kaitannya dalam apa ihsan kepada siapa? Maka kata Syekh, semua ayat ini yadkhulu fihi taib. Ini coba lihat cetakan lain. Yadkhulu fi dzalika. Mana ini? Taib. Itu taib. Yadkhulu fi dzalika kullihi. Perhatikan, jadi kullihi taukid. Yadkhulu fi dzalika kullihi, ya taukid untuk dzalika fi mahalli jar. Al-ihsanu fa'il, al-ihsanu fa'il fi ibadatil khaliqi bi an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yarak. Wal ihsanu ataf ka fa'il ila al-makhluqin bi jami'i wujuhil ihsan min qawlin aw fi'lin wa jahin wa ilmin wa malin wa ghairiha. Subhanallah. Coba lihat. Ini ayat semua ini dan yang semisalnya. Paham ini? Ini masuk pada seluruh ayat ini. Al-ihsanu fi ibadatil khaliq. Ihsan dalam
beribadah kepada Allah yang Maha Mencipta. Bagaimana caranya itu? Ihsan an ta'budallaha ka'annaka tarah. Engkau beribadah seakan-akan. Bukan melihat langsung ya, seakan-akan kamu melihatnya. Kalau kamu tidak mampu ke jenjang itu, maka yakinilah bahwasanya Allah melihat kamu. Bisa paham ini? Jadi anta budallah, engkau beribadah kepada Allah ka'annaka, kaf tashbih. Seperti kamu melihat Allah. Berarti tidak betulan melihat. Lihatnya nanti di akhirat ya. Fa ilam takun tara, kalau kamu tidak mampu melihat dalam arti ke jenjang yang pertama tadi, seakan-akan melihat Allah, maka fa innahu yarak, yakinilah bahwasanya Allah maha melihat dirimu. Nah, ini ihsan dalam ibadah. Bisa paham ini? Baik. Dan ingat ya mas sekalian, ibadah itu ada namanya ibadah fi'liyah, ada ibadah tarkiyah. Ibadah fi'liyah ketika kita lakukan sholat, lakukan puasa, bayar zakat, puasa, haji, umroh, sedekah. Pas kita lakukan, kita yakinin, kita wujudkan ihsan. Paling minimal, kita yakini Allah melihat kita ketika kita ibadah. Paham ini? Sehingga kita tidak peduli, tidak usah pusing. Orang lihat atau tidak, puji atau tidak. Ada kamera atau tidak, dan seterusnya. Tidak ada masalah. Ya. Ada statusnya atau tidak, sudah. Intinya Allah maha melihat, Allah maha tahu, Allah pasti balas. Ya, demikian pula dalam proses kita meninggalkan dosa dan maksiat, namanya ibadah tarkiyah. Ibadah dalam bentuk meninggalkan. Paham ini? Ya, kita juga hadirkan ini. Maksudnya Allah maha melihat kita. Tinggalkan ini, kita takut Allah lihat kita, bahaya. Paham ini? Allah pasti dapat kasih kita pahala kalau kita sudah tinggalkan dosa. Paham ini? Ini kita hadirkan, ini namanya ihsan juga. Tapi bukan hanya itu ihsan. Paham ini? Ihsan juga masuk wal ihsanu ilal makhluqin. Berbuat ihsan kepada seluruh makhluk. Paham ini? Bi jami'i wujuhil ihsan, dengan seluruh bentuk-bentuk ihsan berupa ucapan, perbuatan, jah apa artinya jah? Kedudukan. Kita tidak bisa kasih uang, tidak bisa kasih ini, tapi kita punya posisi kedudukan. Paham ini? Wa ilmin, atau dengan ilmu kita ajarkan, wa malin, atau harta, wa ghairiha, dan selainnya. Mencakup semua. Padahal ini ihsannya memang tidak disebut. Ihsan dalam bentuk apa, pada perkara apa, ihsan kepada Allah atau kepada makhluk tidak disebutkan. Berarti maknanya apa? Umum. Karena hadful muta'allaq al-ma'mul fi yufidu ta'mim al-ma'na al-munasibi lahu. Lanjut. Kadzalika qauluhu ta'ala alhaakumut takatsur. Telah melalaikan kalian at-takatsur. Sekarang saya tanya, at-takatsur, berbanyak-banyak. Paham ini? Ada disebutkan berbanyak-banyak dalam perkara apa? Saya tanya antum, ada disebutkan? Berarti mencakup semua bentuk takatsur. Coba kita lihat. Fahadful mutakatsari bihi. Ya. Sini bisa kita baca fahadafal atau fahudifal. Ya, mutakatsaru bihi. Jadi yang yang orang berbanyak-banyak dengannya itu dihapus. Maksudnya tidak disebutkan. Apa orang berbanyak-banyak dalam perkara apa? Ya. Paham ini? Ini liya'umma jami'a ma yaqsudun nasu fihi al-mukatsarah. Ini agar melingkup semua jami'. Ayo. Melingkup semua yang orang memang bermaksud untuk berbanyak-banyak padanya. Kan disebutkan berbanyak-banyak pada perkara apa? Ini bisa melalaikan kalian sampai kalian zurtumul maqabir. Tidak disebutkan. Untuk mencakup semua yang memang orang itu ada niat, maksud untuk berbanyak-banyak padanya. Semua perkara. Paham ini? Minar riyasat, dari kepemimpinan. Sekarang coba lihat, jangankan anggota DPR, ya. Kepala desa saja, kepala dusun, kepala itu luar biasa, orang berlomba-lomba. Bagaimana bisa dapat jabatan, riyasat, kepemimpinan, wal amwal, harta, wal jah, kedudukan. Ya. Apa itu? Wadhiyat, apa itu? Situ bacanya? Apa artinya itu? Sejarah dulu. Dhiyat. Pakai ain. Ada yang tahu artinya?
Dayyi. Doyah. Ya, sawah, ladang. Yang baru saya dapat ini. Saya baru perhatikan. Doyah. Dan ini buku baru ya, buku lama ya di rumah. Buku baru saya ini. Doyah, ladang. Ya, ladang, sawah, ladang. Wal aulad, anak-anak. Wa ghairiha, dan selainnya. Mimma tata'allaqu bihi agradun nufus. Dari perkara-perkara yang kaitannya dengan keinginan jiwa. Wa yulhiha an ta'atillah, yang bisa melalaikan dia dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka masuk dalam perkara ilmu. Ketika ilmu itu sudah ya dia cuma berbanyak-banyak, tidak ada manfaatnya, ya melalaikan dia dari Allah, ini bisa masuk. Ya. Ibu belajar, saya belajar, dia lalaikan kewajibannya kepada Allah, lalaikan ini. Atau belajar perkara-perkara yang tidak semakin mendekatkan dirinya kepada Allah. Ya, paham ini? Intinya masuk semua takatsur, ya modelnya seperti ini. Baik. Sudah? Lanjut. Wa kadzalika qauluhu ta'ala wal 'asri innal insana lafi khusrin. Ini juga sering kita uraikan. Ya, demi masa sungguhnya manusia berada dalam kerugian. Sini rugi dalam perkara apa? Ada disebutkan? Ada rugi dalam ini rugi. Ada? Berarti kata Syekh, ai fi khasaratin lazimatin min jami'il wujuh. Wih, ngeri ini, ya. Betul-betul manusia, al-insan, alif lam masuk kepada isim jenis, maknanya umum, semua manusia betul-betul lafi khusrin. Ada inna, ada sumpah, ada lam, taukid. 3. Ya, dan Allah yang sebutkan. Allah yang berfirman. Ini betul-betul fi khasaratin lazimah. Pada kerugian yang betul-betul tetap. Ya, lazimah min jami'il wujuh. Dari seluruh sisi. Ya, rugi dunia, rugi alam barzah, rugi akhirat. Ya, rugi waktunya, rugi umurnya, rugi. Semua rugi. Lafi khusrin. Min jami'il wujuh. Illa kecuali man ittasafa bil imani wal amal salih wa tawasaw bil haq wa tawasaw bis sabr. Amin. Illa alladziina amanu ini sudah lewat. Amanu juga dibuang. Ya, muta'allaqnya. Wa amilus salihat, as-salihat pakai alif lam masuk kepada isim jenis, ya. Wa tawasaw bil haq, al-haq pakai alif lam, semua bentuk al-haq. Wa tawasaw bis sabr juga masuk semua bentuk kesabaran. Baik. Waqaluhu, kemudian selanjutnya. Jadi sini yang beliau ingin ingatkan khusrinnya, ya. Lafi khusrin, itu rugi dalam bentuk apa tidak disebutkan. Kan rugi kan macam-macam. Rugi waktu Ustaz. Rugi macam-macam rugi. Tapi kapan kita tidak miliki 4 ini, ilmu, amalan, itu iman, amalan, ya paham ini sama ya. Karena iman itu lahir dari ilmu, dan iman yang benar itu lahir dari ilmu yang benar. Apa ilmunya salah, maka imannya salah. Paham ini? Baik. Jadi ilmu, amalan, dakwah, sabar. Kapan dia tidak miliki 4 ini, maka rugi dia. Ruginya di mana? Umum. Ruginya dalam bentuk apa? Umum. Paham ini? Baik. Wa qauluhu, dan firman Allah Subhanahu wa taala, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Baik. Fa dzakara al-mas'ulin wa atlaqal mas'ula anhu liya'umma kullama yahtajuhu al-'abdu wa la ya'lamuhu. Di sini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kata Syekh, fa dzakara al-mas'ulin. Allah sebutkan siapa yang berhak untuk kita tanya. Tapi Allah mutlakkan yang ditanya. Kan begini, bertanyakanlah kepada ahla dzikr, kepada orang-orang yang berilmu. Apa yang kita tanyakan itu kan tidak disebutkan oleh Allah. Bertanya ke perkara ini, tanya ke perkara agama, tanya ke perkara ini, tidak. Maknanya apa? Kita pahami bahwasanya ini maknanya umum. Dalam semua perkara yang harus kita tanya dan kita tidak tahu. Tapi tanyanya dibatasi kepada ahli dzikir saja, kepada ahlinya. Supaya tidak beleng-beleng. Paham ini?
Bukan ahli agama, tidak pernah belajar agama, tidak pernah mondok, tidak pernah duduk belajar, tidak pernah paham Al-Quran, tidak pernah belajar bahasa Arab, ya tiba-tiba langsung jago ceramah. Ya, sama aja kita tuh. Misalnya kita ya masuk ke dunia teknik, kita cuma belajar kitab gundul, baca kitab, marfu, mansub, majrur, majzum, mabni. Tiba-tiba muncul, ya urus apa elektro urusan, pasti kita dikandat toh. Ya, apa kau bikin sini? Ya, kan begitu. Itu semua ada ahlinya. Jadi sini maksudnya sini syekh. Allah batasi yang ditanya itu siapa? Siapa? Ahla dzikr. Iya, orang yang punya ilmu di bidangnya masing-masing. Sudah? Satu. Tapi dari sisi yang ditanya umum. Apa tujuannya? Ini untuk mencakup semua yang hamba butuh. Yang harus dia tanya dan dia tidak tahu. Tanyakan semua, tapi kepada ahla dzikr. Siapa ini? Baik. Di sini juga la ta'lamun juga tidak disebutkan apa yang kamu tidak tahu. Berarti apa? Semua perkara agama, perkara dunia, masalah fikih, masalah nahwu, masalah sharaf, masalah ini tanya semua. Tapi kepada ahla dzikir karena dikunci, dibatasi. Bukan tanya semua orang, tanya tukang beca, tanya ini semua, tidak. Tapi tanya ahla dzikir. Apa yang ditanya? Umum. Karena tidak disebutkan. Bisa dipahami? Baik. Wa kadzalika amruhu ta'ala bis-sabr wa mahabbatuhu lis-sabirin wa thana'u 'alaihim wa bayanu kathrati ya tumbang wa bayana kathrati ujurihim min ghairi ay yuqayyada dzalika binau'in. Coba ini yang sudah kita sebutkan tadi. Ya wa tawassa bis-sabr, as-sabr tidak disebutkan ya. Sabar dalam bentuk apa? Berarti semua bentuk kesabaran. Kata Syekh, demikian pula perintah Allah untuk bersabar. Allah cinta orang-orang yang bersabar. Allah puji orang-orang yang bersabar. Penjelasan tentang banyaknya pahala orang yang bersabar. Ya. Innama yafassabiruna ajrahum bighairi hisab. Min ghairi ay yuqayyada dzalika binaw. Tanpa Allah ikat kesabaran itu dengan jenis kesabaran tertentu. Misalnya wajazahum bima sabaru jannata wa harira. Sabaru tidak disebutkan sabar dalam bentuk apa? Salam dalam jenis apa? Ya. Salamun alaikum bima sabartum fa ni'ma uqbad dar. Sabartum? Dan sabar dalam perkara apa? Wallahu yuhibbus sabirin. Sabar dalam perkara apa disebutkan? Untuk apa ini? Liyashmala atau liyashmula anwa' as-sabri as-salasata. Agar semua ini mencakup jenis-jenis kesabaran yang tiga. As-sabru ala ta'atillah, as-sabru an ma'siyatillah, as-sabru ala aqdarillah. Sabar dalam melaksanakan ketaatan, wajib sunnah, sabar dalam melaksanakan larangan, semua perkara yang haram, dan sabar dalam menghadapi takdir Allah, apapun bentuknya, musibah, petaka, apapun jenis musibahnya, penyakit, banjir bandang, longsor, ya, luka duit, luka HP, dan seterusnya, apapun musibahnya. Amin. Baik. Wa hiya as-sabru ala ta'atillah wa an ma'siyatillah wa ala aqdarillahil mu'limah. Itu sabar dalam menghadapi dalam ketaatan kepada Allah, sabar dari maksiat, dan sabar menghadapi takdir Allah yang muklimah, yang menyakitkan. Paham ini? Ini tujuannya. Kenapa disebutkan sabar dalam tidak diikat dengan sabar jenis tertentu? Karena agar mencakup semua jenis kesabaran. Paham ini? Jadi semua bentuk kesabaran kita bisa pakai. Ya, ayat-ayat tentang kesabaran untuk mentargib dia. Ya, cuma masalahnya kebanyakan masyarakat kaum muslimin paham itu, dia hanya paham sabar itu hanya satu jenis, ya. Apa itu sabar? Dalam menghadapi musibah itu rata-rata. Nah, kita butuh pahamkan. Bahwasanya semua keutamaan kesabaran itu bukan hanya untuk yang dapat musibah saja, tapi kita sabar dalam melaksanakan ketaatan dapat tonjeki itu pahalanya. Ya, Allah juga cinta sama kita. Kita sabar dalam meninggalkan sidia. Ya, paham ini? Tahu sidia? Wah, udah tahu sidia. Amin, yang biasa dikasih rumus itu. Nggak boleh tahu orang. Paham ini? Ya, kita sabar meninggalkan ya wanita yang haram untuk kita. Ya, paham ini? Meninggalkan pacaran, meninggalkan chat-chat. Ya, paham ini? Itu kita dapat pahala juga. Sama seperti orang bersabar dalam menghadapi musibah. Karena Allah tidak beda-bedakan. Ya, oh ini sabar dapat pahala tanpa batas. Oh yang sabar dapat musibah. Yang sabar melaksanakan tidak disebutkan. Berarti mencakup semuanya. Ya. Paham ini? Baik.
Karena ada orang juga ada sabar, oh dapat musibah sabar sekali, tapi dia dihadapkan dengan dosa, tidak bisa dia tahan tangannya, tidak bisa dia tahan matanya, tidak bisa dia tahan telinganya, tidak bisa dia tahan kakinya. Ya, itu beda-beda orang di situ. Taib. Nah, kita paham bahwasanya ini mencakup semuanya, mencakup semuanya. Taib. Wa muqabilu dzalika dhammuhu lil kafirin wal zalimin wal fasikin wal musyrikin wal munafiqin wal mu'tadin wa nahwihim min ghairi ay qayyidahu bi syai'in liyashmula jami'a dzalika al ma'na. Oh, luar biasa. Paham ini? Dan lawan dari hal tersebut yaitu ini kan yang baik-baik semua disebutkan tak? Ya, dari awal apa? Sebutkan. Dari kemarin. Ta'kilun, tadhakkarun, tattaqun, muttaqin, innal ladzina taqaw amanu, mu'minin, muhsinin, islah, salah. Paham ini? Dan seterusnya. Ini lawan dari itu semua, dhammuhu lil kafirin. Celaan Allah kepada orang-orang kafir. Sekarang ada disebutkan kafir dalam bentuk tertentu. Kekufuran kan banyak. Ya. Kekafiran apa? Banyak. Bentuknya macam-macam. Tidak bisa dibatasi. Tidak bisa dibatasi. Berarti mencakup semua bentuk kekafiran. Semua orang-orang kafir. Ya. Kalau semua orang-orang kafir ada alif lamnya. Karena alif lam masuk kepada sifat. Tapi kafir yang mana Ustaz? Ya, kan kita tahu semua orang kafir. Tapi kafir dalam perkara apa? Kita bilang semua juga. Kafir karena begini, kafir karena begini. Nawakidul Islam saja sudah 10 ya. Pahami? Kafir karena nakid pertama, kafir karena nakid kedua, nakid salis dan seterusnya. Kan sudah 10. Iya, paham ini? 10 ini bercabang lagi. Intinya dia orang kafir, titik. Kafir apa? Mencakup. Az-zalimin sama, semua bentuk kezaliman yang besar yang kecil. Zalim dalam apa hak Allah, hak manusia, hak diri sendiri, menzalimi diri sendiri. Fasikin juga sama. Musyrikin, kesyirikan dalam bentuk apa? Siapa yang disembah, siapa yang diibadahi. Ya. Ini mencakup semua. Wal munafikin, mu'tadin dan selainnya. Itu Allah tidak yuqayyid, tidak mengikat hal tersebut dengan sesuatu apapun. Ya. Oh kafir terhadap ini saja, yang ini zalim dalam perkara ini saja. Tidak. Tapi dijadikan itlak, mutlak, dilepas tanpa diikat. Ini agar mencakup semua makna yang cocok masuk kepada hal tersebut. Wa min hadza qauluhu ta'ala fa in uhsirtum jika kalian uhsir dikepung famastaysara minal hadi, dikepung ya, tidak bisa lanjut umrah haji ya, ada udzur, maka ini liyashmula kulla hasrin. Ini mencakup bentuk apa? Pengepungan. Tahan di begini, kepung, ditarai, dihadang. Paham ini? Amin qaulu ta'ala fa in khiftum. Jika kalian ya ada ketakutan, khauf. Ya, farjalan aw rukbanan, maka boleh salat berjalan atau rukbanan. Ya. Sama ini salat apa? Salat khauf. Paham ini? Li'umma kulla khauf. Nah, ini mencakup semua bentuk khauf. Ya. Ya, umma bentuk apa untuk mencakup semua bentuk ketakutan. Oleh karena itu namanya salat khauf, bukan salat perang. Ya, bukan salat jihad. Karena khauf ini bukan hanya misalnya dalam kondisi apa misalnya ya. Kondisi misalnya lagi tsunami, lagi banjir, orang takut semua. Ini sudah bisa kita. Ya, paham ini? Laksanakan sholat seperti ini. Ini ketakutan dalam bentuk apapun. Ya, ketakutan dalam bentuk apapun. Dan ini tentunya dibahas ya. Jangan juga blunder ya. Ya, offset. Maksudnya terlalu berlebihan dalam. Tetap kembali yang umum-umum ini, khususnya dalam pembahasan fikih seperti ini kembali ke pembahasan para ulama. Ya, jangan terlalu juga ya. Terlalu liar juga ini. Umum langsung gas, tidak. Tapi insya Allah akan kita dapati kesesuaian. Apa yang disebutkan oleh para ulama di pembahasan fikih pasti nyambung dengan apa yang disebutkan. Bisa paham ini? Baik. Waqad yuqayyadu dzalika atau yuqayyadu dzalika bi ba'dil umur. Kadang hal yang kita sebutkan kadang diikat dengan sebagian perkara. Keimanan saja tadi kan diikat toh? Ya, aman nabillah misalnya. Ya, dan seterusnya. Ini kadang diikat, bahkan ada yang sampai 5 rukun iman. Ya. Paham ini?
Ada yang dapat dalil diikat dengan 6 kecuali hadis Jibril misalnya? Ada? Berapa? 5 itu. Itu 5 itu. Yang maksimal 6 itu di hadis Jibril. Antum minabillah walakin sampai 6. Ya, yang saya dapat maksimal 5. Ada dapat yang 6 ayat. Ada. 5 aja maksimal li surah Al-Baqarah ya. Bisa paham ni? Dan tempat yang lainnya. Ini kadang diikat dengan sebagian perkara. Fayataqayyadu bihi taib. Masih kalamu li ajli. Maka dia terikat ya dengan apa yang memang kalimat itu ya itu ada pada konteks hal tersebut. Ya, terikat, terbatas sesuai dengan konteksnya. Wa hadza syai'un katsir. Ini adalah sesuatu yang sangat banyak. Lau dhahabna nadhkuru amsalatan alaihi latalat. Kalau kita pergi cari, kita sebutkan contoh-contohnya, panjang sekali. Ini saya sudah panjang, ya. Paham ini? Walakin akan tetapi qad futiha lakal babu. Ya, kadang pintu itu sudah terbuka bagi dirimu. Famshi ala hadzal sabil. Maka berjalanlah di atas jalan ini al-mufdi ila riyadin bahijatin min asnafil ulum. Ya, maka teruslah berjalan di atas jalan ini yang bisa mengantar kamu kepada kebun-kebun yang sangat indah dari jenis-jenis ilmu yang sangat bermanfaat. Ya, maksudnya faedahnya luar biasa. Paham ya? Nah, kita sudah terbuka jalan, terbuka pintu, ya sisa kita kita lihat ya mana yang masuk kaidah ini. Dan yang banyak pakai ini ya dari guru kita, apalagi dalam ceramah pembahasan itu Al-Ustaz Khaidir Hafizahullah. Al-Ustaz Khaidir Hafizahullah itu banyak sekali. Dalam antum cermati ceramah-ceramahnya. Paham ya? Cermati ceramah-ceramahnya. Ini banyak beliau pakai ini kaidah. Paham ini? Hadful muta'allaq ma'mul fi yufidu ta'mim al-ma'na al-munasibi lahu. Bisa paham ya? Kapan nak diikat, maka maknanya umum. Itu kalau Ustaz lagi jelaskan itu yang umum, itu panjang. Kata berapa menit. Ini umum. Ya, itu di antara makna umum itu. Ya, di antara makna umum. Tapi insyaAllah kita lanjut di kaidah yang ke-15. Subhanallahi walhamdulillah, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.